Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Paranita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang uji validitas dan reliabilitas Korbak Alpha. Eh, di sini sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu uji validitas dan reliabilitas ini. Uji ini dilakukan untuk kita menguji seberapa valid dan reliable instrumen penelitian yang akan kita gunakan untuk mengambil data dari para responden. Jadi, sebelum kita mengolah data dan menganalisis data, kita terlebih dahulu harus melakukan validitas dan reliabilitas pada item-item pernyataan di kuesioner data kita. Di sini uji validitas itu digunakan pertama-tama ya untuk menguji kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Ini dasar pengambilan keputusan uji validitas di sini yaitu yang pertama membandingkan R hitung dan R tabel. Di sini kita ada rumusnya ya, kita lihat jika R hitung dan R tabel itu R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan pada kuesioner kita itu adalah valid. Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. R hitung itu yang akan kita hitung pada nanti di aplikasi SPSS. Sedangkan R tabel kita menyiapkan, saya sudah menyiapkan itu di R tabel ini. Ini adalah R tabel product moment yang saya download. Terus kita lanjutkan ke aplikasi SPSS untuk mencari R hitung. Seperti biasa kita ke analyze, terus ke correlate, ke bivariate, terus ini kan ada pernyataan-pernyataan itu sebanyak 17 kalau tidak salah ya. Ini pernyataannya semua kita masukkan. Dan jangan ketinggalan totalnya juga kita masukkan. Masukkan di sini. Centang di person, kemudian to tailored ini pastikan tercentang di sini. Lalu kita okekan. Oke, di sini ada tabel correlation. Di sini juga ada jumlah dari responden kita 127. Di sini ada tabel seek to tailored-nya. Kemudian ada person correlation. Kita lihat pada tabel paling ujung sekali. Di sini kita lihat bahwa nilai pada person correlation-nya ini adalah 0,637. Lanjut, kita melihat pada untuk melihat R tabel berarti 127 dikurang mana sini ya. 127 karena N-nya tadi 127 itu jumlah respondennya itu dikurang 2 jadi 125. Kita pantau pada tabel R product moment. Kita lihat 125 di sini ya. 125 itu adalah 0,174. 0,174. Di sini sudah saya tuliskan ya, karena sebelumnya tadi saya juga sudah mencoba bahwa R tabel di 0,05 adalah 0,174. Yang mana nilai R tabelnya tadi kita lihat valid atau tidaknya. Kita lihat tadi R hitungnya 0,6 ya. Nih. Tadi kita lihat di sini di SPSS
0,637, berarti lebih besar ya. Lebih besar dari 0,175. Jadi R hitung lebih besar dari R table, maka data yang kita miliki ini tentang kuesionernya itu adalah valid. Bisa juga melalui nilai signifikan. Nilainya kan tadi kita lihat di sini hanya 0,000. Maka 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa valid. Kita bisa cek satu-satu ya di hasilnya tadi. Apakah ini kan ada 17 item pernyataan. Semuanya kita lihat di atas 0,174. Nah, sampai soal yang terakhir juga kita lihat itu di atas 0,174. Berarti pernyataan-pernyataan ini adalah valid. Jadi, dapat disimpulkan dari 17 item butir pernyataan, ada kuesioner digital literasi pada kuesioner digital literasi jika dipantau dari validitas person product moment, dapat dinyatakan bahwa keseluruhan dari item bersifat valid. Maka setiap butir pernyataan dapat digunakan untuk mengukur variabel digital literasi secara akurat, yang artinya setiap item dapat pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian untuk mengukur kemampuan digital literasi. Bisa juga melalui nilai signifikan. Nilainya kan tadi kita lihat di sini hanya 0,000. Maka 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa valid. Kita bisa cek satu-satu ya di hasilnya tadi. Apakah ini kan ada 17 item pernyataan. Semuanya kita lihat di atas 0,174. Nah, sampai soal yang terakhir juga kita lihat itu di atas 0,174. Berarti pernyataan-pernyataan ini adalah valid. Jadi, dapat disimpulkan dari 17 item butir pernyataan, ada kuesioner digital literasi pada kuesioner digital literasi jika dipantau dari validitas person product moment, dapat dinyatakan bahwa keseluruhan dari item bersifat valid. Maka setiap butir pernyataan dapat digunakan untuk mengukur variabel digital literasi secara akurat, yang artinya setiap item dapat pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian untuk mengukur kemampuan digital literasi. Bisa juga melalui nilai signifikan. Nilainya kan tadi kita lihat di sini hanya 0,000. Maka 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa valid. Kita bisa cek satu-satu ya di hasilnya tadi. Apakah ini kan ada 17 item pernyataan. Semuanya kita lihat di atas 0,174. Nah, sampai soal yang terakhir juga kita lihat itu di atas 0,174. Berarti pernyataan-pernyataan ini adalah valid. Setelah kita melakukan uji validitas, maka kita juga akan melakukan uji reliabilitas. Di sini saya jelaskan sedikit bahwa uji reliabilitas dengan Cronbach alpha adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian ini seperti kuesioner atau tes
yang tadi contohnya pada data kita yaitu tentang digital literasi memiliki hasil yang konsisten, memberikan hasil yang konsisten. Metode ini biasanya digunakan untuk menguji konsistensi internal dari serangkaian item yang dimaksud untuk mengukur satu konstruk tertentu. Nah, di sini kita lihat ada interpretasi hasil. Di sini ada skalanya Cronbach alpha. 0,90 sangat tinggi atau excellent. 0,80 sampai 0,89 itu tinggi, good. 0,70 semakin mendekati 1 maka semakin tinggi konsistensinya internalnya. Oke, maka dari itu kita coba untuk menguji data kita. Pertama-tama kita klik analyze, lalu scale, lalu kita ambil reliability analysis. Nah, di sini kita kopikan pernyataan-pernyataan yang sudah yang ini ya, kita nominalkan di sini. Pernyataannya saja ya. Pernyataannya, oh ya, sudah sampai sini. Kita masukkan ke dalam tabel item. Kemudian jangan lupa ini modelnya adalah alpha. Lalu tekan. Oke. Kita lihat ini ada N-nya 127. Terus di sinilah ya hasilnya bahwa hasil dari reliability statistik itu Cronbach alpha 0,92 maka mendekati dengan 1. Ini maka dapat disimpulkan bahwa semakin mendekati 1 semakin konsisten, semakin tinggi konsistensi internalnya. Seperti tabel ini kan yang tadi kita lihat, tabel Cronbach alpha-nya 0,902, maka sangat dekat dengan 1. Berarti tingkat reliabilitasnya, konsistensi internalnya itu ada sangat tinggi atau excellent. Sekian video pembahasan dari saya tentang uji validitas dan reliabilitas Cronbach alpha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.